Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Pak Fatoni selaku dosen mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP saya. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini, saya ucapkan terima kasih dan selamat menonton. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Atiko, saya dari Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai UTS ERP saya yang terdiri dari 3 soal. Di mana soalnya tersebut dapat kita lihat bersama di video kali ini. Oke, ini soal UTS ERP-nya, di mana di UTS ini terdiri dari 3 soal seperti yang telah saya katakan tadi. Oke, di mana di soal ini, soal pertama itu kita itu kita harus menentukan netting, loading, offsetting, explosion dari bahan baku A, B, dan C berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Bisa kita lihat di layar ini. Kemudian jelaskan kesimpulan dari apa yang kita dapatkan di nomor 1 tersebut. Oke. Dan soal terakhir ialah bagaimana perbedaan dasar pengembangan sistem dengan pendekatan ERP dibanding pengembangan sistem dengan pendekatan lainnya. Oke. Mungkin langsung saja saya jelaskan nomor 1, yakni menentukan netting, loading, offsetting, dan explosion. Oke. Dari bahan baku A, B, dan C. Oke. Seperti yang dilihat pada layar bahwa pada soal terdapat gambar di mana urutan tingkat dari produk. Bisa kita lihat bahwa gambar ini memiliki arti bahwa produk D untuk menghasilkan produk D, kita memerlukan 3 produk C dan 1 produk B. Oke. Oke. Dan untuk menghasilkan produk B, kita memerlukan produk 2A. Mungkin saya gambar aja sini, saya ulangi. Untuk memproduksi produk D ini, kita membutuhkan 3 produk C dan 3 produk B. Dan untuk memproduksi produk B ini kita memerlukan 2 produk A. Oke. Mungkin sampai sini teman-teman saya rasa mengerti. Oke. Pertama kali yang harus kita lakukan ialah kita harus menentukan netting, loading, offsetting, dan explosion dari produk D terlebih dahulu. Mengapa? Karena produk D telah diketahui kebutuhan kotor dari bahan baku D. Maksud saya bahan baku D atau produk bisa juga disebut produk. Oke. Karena dari soal itu telah ditentukan kebutuhan kotor dari D ini sebagai berikut yang tampak pada layar, mulai dari bulan 1 kebutuhan kotor yang 25, bulan 2 15, sampai ke bulan ke-8 dengan kebutuhan kotornya ialah 23. Oke. Maka yang pertama kali yang harus kita lakukan ialah menentukan netting, loading, offsetting, dan explosion dari bahan baku D. Oke. Langsung saja saya jelaskan mengenai penghitungan bahan baku D. Pertama, netting. Bentar dulu. Namun kita harus memperhatikan ketentuan dari soal tersebut. Misal nih, kebutuhan D ini, nah ini ada persyaratannya loh. Persyaratan untuk mencari nilai loading dari bahan baku D ini ialah menggunakan metode Fixed Period Requirement atau FPR dengan intuisi load sepersama 3 bulan. Nanti saya jelaskan mekanisme penghitungan dari load ini. Nah, dan lead time yang dibutuhkan oleh bahan baku D ini, lead time itu ialah tenggat waktu, ialah 1 bulan. Nanti akan saya jelaskan lagi di offsetting. Oke. Langsung saja menghitung netting. Sini kita sudah dapat kebutuhan kotor. Nah, kebutuhan kotor dari
dari yang kita dapatkan dari soal tadi, ya, mulai dari 25 sampai 23. Sini sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman, jika menghitung netting dari tabel itu kita harus perhatikan juga, kita harus teliti mengenai variabel ini. Nah, jujur saya kadangkala saya lupa memasukkan variabel ini, variabel 20 15 ini. Oke, misal 20 15. Ya, jadi bisa pokoknya kita harus teliti, kita harus lihat sungguh-sungguh di soal apakah di soal tersebut sudah tepat dengan apa yang ada di jawaban kita. Jika sudah tepat, ya kita langsung bisa mengerjakannya. Oke, itu hanya sebagai reminder. Ya, langsung saja menghitung netting. Di sini tertera bahwa persediaan di tangan sebelumnya bahan baku DNA ialah sebesar 15. Oke, sebesar 15. Nah, kebutuhan kotor pada bulan pertama, oke, saya lingkari, maaf, saya hapus dulu yang ini. Oke. Persediaan di tangan itu 15. Oke, 15. Kebutuhan kotor, maaf. Kebutuhan kotor pada bulan pertama itu sekitar 25. Nah, jika kebutuhan kotor yang dibutuhkan itu 25, sedangkan yang ada di gudang kita 15, berarti yang tersedia di tangan itu sudah habis. 15, 25 kurang 15. Maksudnya 15 kurang 25, 15 kurang 25 kan 0, minus 10. Berarti kita butuh 10 kebutuhan bersih, karena persediaan di gudang itu nggak cukup untuk kebutuhan kotor ini. Oke, mungkin saya rasa sampai sini sudah mengerti. Lanjut ke kebutuhan bersih selanjutnya. 15 kurang 25 dari sebelumnya ialah di gudang habis, kita masih perlu 10. Kita masih perlu 10. Oke. Lanjut ke bulan kedua. Kebutuhan kotor 15. Persediaan di gudang di tangan atau di tangan itu nggak ada, berarti kita perlu 15 di sini. Kita memerlukan kebutuhan bersih sebesar 15. Oke. Lanjut. Di bulan ketiga datang barang sebesar 20. 20. Namun kebutuhan kotor itu lebih besar daripada barang yang datang. Jadi persediaan masuk ke gudang, jumlah persediaan masuk ke gudang itu 20, kebutuhan kotor 30. 20 kurang 30 minus 10, yang artinya di gudang itu nggak ada barang, 0. Namun kebutuhan bersih yang kita perlukan itu 10. Oke, lanjut di sini. Nah, di bulan keempat kebutuhan kotor itu 15, persediaan di tangan itu nggak ada atau 0, berarti kebutuhan bersih yang dibutuhkan itu 15. Sama seperti bulan 5, kebutuhan kotor 28, persediaan di tangan itu 0 atau nggak ada, maka kebutuhan bersih itu ialah 28. Oke. Lanjut ke bulan 6, kebutuhan kotor 20, di tangan nggak ada, 0, langsung turunkan. Jadi kebutuhan bersih, kebutuhan kotornya 20. Lanjut sampai bulan ke-8. Oke. Nah, maka dari itu kita bisa dapat kebutuhan bersih ini atau netting ini dari kebutuhan kotor yang ada dari kebutuhan, maaf, saya ulangi, kita bisa melakukan kebutuhan bersih atau netting ini dari selisih antara kebutuhan kotor dengan jumlah persediaan ditambah persediaan di tangan. Maksudnya jadwal persediaan ditambah dengan persediaan di tangan. Oke, kita dapatkanlah kebutuhan bersih ini. Kita dapatkan kebutuhan bersih ini ialah bulan pertama 10, bulan kedua 15, sampai ke bulan ke-8 ialah 23 kebutuhan bersih. Oke, lanjut. Lanjut, untuk menghitung loading, kita perlu apa? Kita perlu kebutuhan bersih. Kebutuhan bersih yang telah kita hitung pada netting sebelumnya, ialah pada ini. Di sini kita telah menghitung netting. Oke, kita telah menghitung netting.
Maka kebutuhan bersih yang kita dapatkan dari penghitungan ini bisa kita gunakan untuk menghitung loading. Oke. Nah, di sini di penghitungan loading ini katanya kata soal itu, oke di sini katanya lo dicari menggunakan metode FPR atau Fixed Period Requirement dalam periode 3 bulan. Mekanisme dari metode ini ialah dari 3 bulan ini, bulan 1 sampai 3 itu jumlah kebutuhan bersih itu kita tambahkan 10 tambah 15 tambah 10, 10 tambah 15, 10 tambah 15 tambah 10, dapatlah 35. Oke, dari 3 bulan ini. Jadi setiap 3 bulan itu kita menghitung lot berdasarkan data lot yang berdasarkan kebutuhan bersih yang telah ada. Oke. Jadi dalam 3 bulan ini, nah kita tambahkan kebutuhan bersihnya, maka hasil tambahan dari kebutuhan bersih itu akan menjadi lot. Oke. Nah, maka didapatkan 10 tambah 15 tambah 10 ialah 35. Dapatkan lot. Maka kita bisa menghitung persediaannya. 35 kurang 10 dapatlah 25. Lanjut, 25 kurang 15 dapatlah 10 dan 10 dikurang 10 dapatlah 0. Salah satu ciri unik dari FPR ini ialah di setiap bulan ke N, misalnya ini kan periodenya 3 bulan, berarti di setiap bulan ketiga itu pasti 0 persediaannya. Contohnya ini, pasti 0. Ini 0 setiap bulan ketiga. Kecuali ini, kecuali ini, karena ini hanya sampai ke bulan 8, bukan bulan ke-9, jadi bulan keduanya 0. Oke, lanjut. Metode FPR, kita hitung lagi. Mulai dari bulan keempat sampai bulan ke-6. Mungkin ini saya hapus dulu, biar lebih jelas. Oke, saya hapus. Oke, kita hitung lot di bulan 4 sampai bulan 6. Tadi bulan 1 sampai 3 kita sudah menghitungnya. Kok bulan 1 sampai 3 aja? Karena periodenya 3 bulan. Berarti kita hitung 1, 2, 3. 3 bulan. Pas, lanjut hitung lagi. Di bulan berikutnya sampai 3 bulan. 1, 2, 3 sudah selesai. Lanjut hitung 4, 5, 6. Nah, di mana kebutuhan bersih dari bulan 4, bulan 5, dan bulan 6 itu kita jumlahkan. Kita dapatkanlah lotnya. Oke, 15 tambah 28 tambah 20. Dapatlah 63. Nah, dapatlah lot ini 63. Langsung kita kurangi. 63 ini kurang 15. Dapatlah 48. Lanjut, 48 kurang 28. Dapat 20. 20 kurang 20. Dapat 0. Oke. Lanjut ke bulan berikutnya. Karena sini sampai bulan 8 ini kan harusnya bulan 9 ya. Tapi karena ini bulan 8 ya udah yang ada aja 2 bulan. Berarti kita menghitung kebutuhan bersihnya dari bulan 7 dan bulan 8 aja. Oke, 20 tambah 23 itu hasilnya 43. 43 kurang 20 hasilnya 20. Nah, 20 maaf ini hasilnya 23, maaf ini salah. Hasilnya 23. 23 harusnya. 23 harusnya maaf. Nah, 23 dikurang 23 itu habis 0. Oke. Lanjut, setelah kita menghitung loading, sebenarnya setelah menghitung netting kita bisa milih kita mau hitung loading dulu atau offsetting. Kita bisa pilih antara dua ini. Tapi saya di soalnya saya di jawaban ini saya menghitung loading terlebih dahulu. Tapi terserah sih, terserah teman-teman ingin menghitung offsetting atau loading terlebih dahulu. Oke, lanjut ke offsetting. Offsetting itu ditentukan berdasarkan lead time. Misal kebutuhan bersihnya sebenarnya kita butuh data kebutuhan bersih dari netting yang telah kita hitung ini. Sebelumnya netting kita letakkan sini, kita paste di sini data kebutuhan bersihnya, dan bawahnya kita carilah offsettingnya berdasarkan lead time. Sini lead time-nya adalah 1 bulan. Maka cara menghitung offsetting ialah misal di bulan 1 itu kita butuh kebutuhan bersih. Maka di bulan 1 ini
kebutuhan bersih itu harus datang, harus ada, harus tiba. Maka kita harus memesan kebutuhan bersih ini eh, berdasarkan lead time sebelumnya. Di sini kan lead time-nya 1 bulan. Berarti kita harus memesan kebutuhan bersih ini 1 bulan sebelumnya, ya ini pada bulan ke-12. Jadi kita di bulan pertama, di bulan 1 kita butuh 10 bahan baku D. Maka kita harus pesan bahan baku D ini 1 bulan sebelumnya, ya ini di bulan 12. Di bulan 12. Sama seperti offsetting lainnya. Misal di bulan kedua kita butuh 15 nih. Maka maka 1 bulan sebelumnya kita harus sudah pesan bahan baku ini. Di bulan kedua kita membutuhkan 15 bahan baku D, maka di bulan 1 kita harus pesan bahan baku D. Jadi kayak gitu offsetting. Sama seperti sama seperti selanjutnya. Misal nih, yang terakhir bulan ke-8 itu kita butuh 23 bahan baku, maka berdasarkan lead time, jadi lead time-nya 1 bulan, kita harus memesan 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelum bulan 8 ialah bulan ke-7, maka kita harus pesan bahan baku D ini di bulan ke-7. Oke. Lanjut ke bahan baku C. Nah, sebelum masuk ke bahan baku C ini, sebelum masuk ke penghitungan, alangkah baiknya kita lihat gambar terlebih dahulu. Oke. Kita lihat gambar. Di sini produk D memerlukan tiga produk C. Apa arti 3 di sini? Nah, ini saya jelaskan. Untuk menghitung bahan baku C, kita memerlukan kita memerlukan offsetting dari bahan baku D. Nah, sini karena bahan baku D ini dibuat untuk membuat bahan baku D ini kita memerlukan tiga bahan baku C. Oke, jadi kebutuhan kotor dari bahan baku C ini tergantung dari offsetting dari bahan baku D. Oke, saya ubah aja warnanya biar lebih jelas. Oke, saya ulangi. Untuk menentukan kebutuhan kotor dari bahan baku C, kita perlu lihat nih data offsetting dari bahan baku D. Oke. Oke. Nah, habis itu apakah langsung kita letakkan sini, misal bulan 12 kan 10, langsung taruh di sini 10, taruh sama saya langsung letakkan sini 10, sini 15. Nggak bisa gitu. Kita harus lihat ketentuan dari offsetting dari gambar ini. Di gambar ini kan jika kita membuat produk D, kita butuh tiga produk C. Maka kita harus kalikan 3 di bahan baku C ini. Jadi misal di offsetting ini kan mulai dari bulan ke-12, 10, 15, 10 sampai 23. Kita harus kalikan 3 satu persatu. Baru masuk ke kebutuhan kotor dari bahan baku C. Oke, di sini tertera explosion 3C. Berarti kita harus kalikan offsetting ini dikali 3 masing-masing. 10 kali 3 dapatlah 30. 15 kali 3 dapatlah 45. 10 kali 3 dapatlah 30. Sampai ke bulan 7, 23 kali 3 dapat 69. Oke, itu cara menghitung explosion. Jadi tergantung pada gambar. Pokoknya tergantung pada data yang diberikan pada soal. Oke, lanjut. Nah, kita sudah dapat nih kebutuhan kotornya. Jadi ya udah kita langsung hitung aja teman-teman. Nettingnya sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Menghitung netting. Sini saya hapus dulu. Oke. Namun jangan lupa data-datanya harus kita paste terlebih dahulu, kita taruh terlebih dahulu, mulai dari jumlah persediaan 10, 15, persenan tangan. Nah, sebelumnya ini ada kriteria nih. Nah, lot dicari menggunakan metode L4L, nanti saya jelaskan metode itu mekanismenya bagaimana.
dan lead time-nya 1 bulan, sama seperti bahan baku D. Oke, saya hapus dulu. Oke, lanjut. Menghitung netting mungkin saya singkat aja, karena menghitung netting sama aja seperti sebelumnya. 12 di bulan 12, mulai dari bulan 12, 30, ke bulan kotor 30. 30 nih. Tapi barang yang ada di gudang itu 25. 25 dikurang 30 minus 5, artinya persediaan di tangan itu habis atau 0, namun kebutuhan bersih yang dibutuhkan itu 5. Minus 5 itu arti minus 5. Lanjut ke 45. Persediaan di tangan itu 0, namun kebutuhan kotor yang dibutuhkan itu 45. Maka kebutuhan bersihnya tentu 45, sama seperti sebelumnya. Lanjut, barang datang di bulan kedua sebesar 10, namun kebutuhan kotor yang kita butuhkan itu 30. 10 dikurang 30 ialah minus 20. Artinya apa? Sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa minus 20 artinya barang di gudang itu 0, artinya nggak ada barang di gudang, namun kebutuhan bersih yang kita butuhkan itu 20. Sama seperti bulan ketiga, kita butuh kebutuhan kotornya ialah 45. Maka barang di gudang itu 0, nggak ada barang di gudang, maka kebutuhan bersih yang kita butuhkan itu 45. Lanjut sampai ke bulan ke-7. Lanjut ke bulan ke-7, yakni 69. Oke. Nah, sini saya langsung saja saya hitung offsettingnya dengan lead time 1 bulan. Sama seperti yang telah saya jelaskan tadi di bahan baku D, bahwa menghitung offsetting itu mudah. Kita misal sini saya hapus dulu. Oke, misal sini di bulan ke-12 kita butuh 5 bahan baku C. Nah, kita butuh 5 bahan baku C di bulan ke-12, maka 1 bulan sebelum bulan 12 ini kita harus memesan bahan baku ini. Nah, jadi di bulan ke-12 saya butuh 5, di bulan ke-11 barangnya sudah saya pesan. Oke, jadi gitu. Sama kayak di bulan 1 saya butuh 45 kebutuhan bersih, atau kebutuhan bersihnya itu 45. Maka kebutuhan bersih ini harus dipesan 1 bulan sebelumnya. Oke, ya ini bulan ke-12 45. Sama 20, bulan kedua saya butuh 20 nih. Maka 1 bulan sebelumnya, bulan ke-1 itu saya harus pesan barang ini. Oke, sampai ke bulan ke-7. Bulan ke-7 kebutuhan bersihnya tercatat 69. Maka di bulan ke-6 saya harus pesan ke bahan baku ini. Oke. Oke, teman-teman. Lanjut ke loading. Loading dengan menggunakan metode L for L atau load for load. Gimana sih metode ini? Oke, jadi metode ini menghitung loadnya itu ialah berdasarkan kebutuhan bersih. Jika kebutuhan bersihnya 5, maka loadnya juga 5. Oke. Sehingga 5 dikurang 5, 5 kurang 5, jadilah 0. Oke. Sama, di bulan 1 kebutuhan bersihnya 45, maka loadnya juga 45. Sehingga persediaannya 0. Nah, jadi ciri khas dari metode L for L ini ialah persediaannya tuh selalu 0. Dan lot yang dihitung itu dihitung per bulan. Di sini kan per bulan. Nah, berdasarkan kebutuhan bersih. Misalnya kebutuhan bersihnya ialah 69, maka lotnya 69. 69 kurang 9, dapatlah 0. Oke. Jadi kayak gitu metode L for L, sangat simpel. Lanjut ke bahan baku B. Nah, sama seperti bahan baku C. Jadi kita harus lihat dulu gambarnya, kita harus lihat datanya. Gimana sih tingkatan dari bahan baku B ini? Oke. Berdasarkan gambar, saya hapus dulu. Hapus. Berdasarkan gambar, bahan baku B ini untuk membuat produk D, kita perlu produk B. Nggak ada kali-kalian ya. Karena kita hanya perlu satu produk B, bukan seperti produk C ini. Dimana kalau produk C tadi kita memerlukan 3 produk C. Kalau B kita hanya memerlukan 1 produk B aja. Oke, lanjut ke sini. Bahan baku B. Oke, bahan baku B. Nah, ini sebelumnya kita harus tulis dulu ketentuan
dari bahan baku B ini ialah lot dicari menggunakan metode FOQ atau Fixed Order Quantity dengan nilai intuisi 45. Nanti akan saya jelaskan. Dan lead time-nya sama seperti bahan baku D dan bahan baku C, yakni 1 bulan. Langsung saja, netting, kita mencari netting sini. Nah, netting sini di bahan baku B ini dicari berdasarkan apa yang telah berdasarkan offsetting kita dapatkan di bahan baku D, bukan bahan baku C, karena bahan baku C dan D ini tidak saling berhubungan. Oke, tidak ada panah antara bahan baku C dan bahan baku B. Bahan baku B itu berhubungan dengan bahan baku D. Oke, jadi nggak ada hubungan dengan bahan baku C. Jadi gimana? Jadi gini, jika kita ingin menentukan kebutuhan kotor dari bahan baku B, kebutuhan kotor ini, maka yang harus kita lihat ialah offsetting dari bahan baku D. Oke, saya hapus dulu. Nah, sama seperti bahan baku C tadi kan kita perlu offsetting dari bahan baku D. Sama kayak bahan baku B. Bahan baku B perlu offsetting dari bahan baku D ini untuk menentukan kebutuhan kotornya. Apakah dikali 3? Enggak, karena berdasarkan data, berdasarkan gambar ini, satu produk D memerlukan hanya satu produk B aja. Tidak seperti produk C, di mana satu produk D itu memerlukan 3 produk C. Oke, jadi nggak dikalikan 3, nggak dikalikan apapun, hanya dikali 1 aja. Oke, lanjut bahan baku B. Nah, offsetting sini kan sama seperti ini. Di bulan ke-12, offsettingnya 10. Maka di sini di kebutuhan kotor, di bulan ke-12, kebutuhan kotornya 10. Sampai ke bulan 7, kita paste offsetting dari kebutuhan D ini, kita tempel, kita taruh di kebutuhan kotor di bahan baku B ini. Oke. Langsung saja saya cari nettingnya sama seperti sebelumnya. Kita letakkan terlebih dahulu apa aja variabel yang ada. Lanjut kita hitung kebutuhan kotor 10, persediaan di tangan atau persediaan di gudang itu nggak ada atau 0, maka kebutuhan bersihnya pun 10. Kebutuhan kotor di bulan 1 itu 15. Sedangkan di gudang itu nggak ada barang, nggak ada stok atau 0, maka kebutuhan bersih yang kita butuhkan itu 15. Nah, di bulan kedua itu itu ada jadwal penerimaan produk, yakni sebesar 10. Kebutuhan kotornya 10, barang masuk itu 10 dikurang 10, maka dapatlah 0. Oke, sama seperti selanjutnya. Misal di bulan keempat, kebutuhan kotornya 28. Barang masuk 10, maka 10 kurang 28 itu minus 18. Artinya apa? Artinya barang di gudang itu 0 atau habis. Penerimaan barang tadi habis, 10 tadi habis. Dan kebutuhan bersih yang kita butuhkan tuh ialah 18. Karena 10 dikurang 18 sama dengan min 18. Oke, sampailah ke bulan ke-7. 23, kita kebutuhan kotornya 23, persediaan di tangannya itu 0, maka kebutuhan bersihnya pun 23. Oke. Nah, di sini langsung saja saya hitung offsettingnya ialah lead time yang 1 bulan, sama seperti sebelumnya, ya nih. Saya hapus dulu. Oke. Oke. Nah, lead time-nya 1 bulan. Berarti jika kita butuh kebutuhan bersih di bulan ke-12, maka kita harus pesan 1 bulan sebelumnya. Ya, ini di bulan ke-11 kita harus pesan kebutuhan bersih tersebut. Sama, di bulan pertama kita kebutuhan bersih itu 15. Maka di bulan ke-12 kita harus sudah pesan kebutuhan tersebut sampai ke bulan ke-7. Bulan ke-7 kita butuh 23 kebutuhan bersih. Maka di bulan ke-6 kita sudah memesan kebutuhan itu atau bahan baku itu. Oke. Lanjut ke loading. Nah, ini menghitung loading menggunakan metode FOQ atau Fixed Order Quantity dengan nilai intuisi 45. Menggunakan metode ini sama seperti pada bahan baku D, kita
tapi kuantitinya ini fix atau tetap 45 terus 45 kayak gini 45 45 45 tetap kuantitinya, tidak seperti menggunakan metode FPR tadi. Kuantitinya kan beda-beda, ini 35, ini 63, ini 43, beda-beda. Tapi di FOQ, fixed order quantity, itu lot yang dibutuhkan tuh fix, sama seperti namanya fixed order quantity, artinya order pesanan yang dibutuhkan tuh fix atau tetap berdasarkan nilai intuisi yang ditentukan, yakni 45. Jadi jika nilai intuisi 45 menggunakan metode FOQ, maka lot yang dibutuhkan pun tetap 45. Namun kapan lot ini dibutuhkan itu kita harus hitung terlebih dahulu. Oke, kita hitung. Bulan ke-12 lotnya 45, kebutuhan bersih 10, 45 kurang 10 dapat 35. Lanjut, 35 dikurang 15 dapat 20. 20 kurang 0 20. 20 kurang 15 5. Nah, 5 kurang 15 minus. Nah, jika minus, maka disinilah kita butuh. Nah, disinilah kita butuh memesan, kita butuh lot lagi. Kita tulis lagi 45. Oke, 5 dikurang 18 min 13. 45 dikurang 13 sama dengan 32. Oke, atau kalau mau mudah, 45 ini tambah 5, 50, 50 kurang 18, dapatlah 32. Oke, lanjut. 32 kurang 20 dapat 12. 12 kurang 0 12. 12 kurang 23. Nah, di sini minus lagi. Maka kita butuh menempatkan lot lagi, yakni sebesar 45. Oke. 45 ditambah 12 itu 57. 57 dikurang 23 dapatlah 34. Oke. Saya rasa sini teman-teman sudah mengerti. Lanjut ke bahan baku terakhir, yakni bahan baku A. Nah, kita lihat gambar terlebih dahulu, kita lihat data terlebih dahulu. Di mana pada gambar di sini kan untuk memerlukan bahan baku D, untuk memproduksi bahan baku D kita butuh satu bahan baku B. Nah, dan untuk memproduksi bahan baku B kita butuh dua bahan baku A. Artinya apa? Artinya A dan B ini berhubungan. Offsetting dari B ini akan menjadi kebutuhan kotor di bahan baku A dikali 2, karena sini ada ketentuan 2. Berarti offsettingnya dikali 2. Oke. Langsung saja. Sini B-nya, sini kita bisa lihat. Sini kita bisa lihat bahwa offsetting dari B itu kayak gini, maaf. Saya ulangi. Offsetting dari B ini kayak gini, 10, 15 sampai 23 ini offsetting dari B. Nah, offsetting dari B ini kita paste atau kita taruh di di bahan baku A, namun dikali 2, karena ketentuannya kayak gitu, dikali 2 di gambar ini. Oke. Bahan baku A dikali 2 ya. 10 kali, misalnya di bulan ke-11 offsettingnya 10, maka di sini di kebutuhan kotor di bulan ke-11 10 dikali 2 20. 15 kali 2 30 sampai ke bulan ke-6 23 kali kali 2 46. Oke. Oke, sini kita sudah dapat kebutuhan kotornya. Lanjut ke menghitung netting. Sini jangan lupa menaruh data ini, jumlah sedia 15 dan 20. Lanjut menghitung kebutuhan kotor. Sama seperti sebelumnya. Kebutuhan kotor bulan 11 itu 20, namun persediaan di tangan itu 0, maka kebutuhan bersihnya ialah 20. Kebutuhan kotor di bulan ke-12 itu 30, persediaan di tangan itu 0, maka kebutuhan bersihnya 30. Sama seperti selanjutnya. Misal di bulan ketiga, kebutuhan kotor 36, barang yang masuk itu 15. Barang yang masuk 15, 15 kurang 36 itu minus 21. Artinya apa? Artinya barang yang masuk tadi itu udah habis. Artinya barang di gudang itu nggak ada atau 0 di sini. Dan kebutuhan bersih itu ialah 21. Hasil pengurangan 15 dikurang 36. Atau hasil selisih 15 dengan 36. Oke, langsung lanjut
sampai bulan terakhir, ini bulan ke-6. Di mana kebutuhan kotornya 46, jumlah pesanan yang masuk itu 20 dikurang 46 minus 26, artinya barang di gudang itu 0 atau kosong dan kebutuhan bersihnya ialah 26. Oke, langsung saya hitung offsetting di sini. Ya nih. Nah, ini beda dengan sebelumnya, di mana sebelumnya kan lead time-nya 1 bulan. Nah, di sini 2 bulan. Gimana cara ngitungnya? Mudah saja cara menghitungnya. Gimana? Misal kebutuhan bersih di bulan 11 itu 20. Oke, saya hapus dulu. Misal kebutuhan bersih di bulan 11 itu 20, maka kita harus memesan kebutuhan bersih ini 2 bulan sebelumnya. 1, 2. Jadilah ke bulan 9 kita sudah pesan 20 kebutuhan bersih ini. Lanjut, bulan ke-12 kita kebutuhan bersih kita 30. Kita pesan 2 bulan sebelumnya. 1, 2. Ya, ini di bulan ke-10. Sama seperti selanjutnya, sampai ke bulan ke-6 kebutuhan bersih kita tertera 26 nih. Maka kita pesan 2 bulan sebelumnya. 1, 2. Ya, ini bulan ke-4, ya ini sebesar 26. Oke. Lanjut ke loading. Nah, di kriteria ini kita diharuskan menghitung loading dengan metode EOQ. Oke, dengan variabelnya ialah biaya pemesanan 1.500 dan biaya penyimpanan 2.000. Oke. Metode EOQ itu rumusnya kayak gini. Akar 2DK dibagi H, di mana D itu ialah kebutuhan bersih. Oke, sini saya jelaskan. Nah, apa itu artinya D? D itu artinya ialah jumlah dari seluruh kebutuhan bersih dari bahan baku A ini. Kita jumlahkan 20 tambah 30, 50 tambah 0, 50 tambah 30, 80 tambah 21, 11 sampai selanjutnya, sampai ke bulan terakhir. Nah, maka kita dapatkan 167 ini dari penjumlahan kebutuhan bersih ini. Oke. Lanjut K. Apa itu K? K ialah biaya pemesanan produk 1.500 per unit. Nah, jadi K itu biaya pemesanan dan H itu biaya penyimpanan produk di gudang. Ya, ini sebesar 3.000. Langsung saja kita masukkan variabel-variabelnya. EOQ sama dengan akar 2 dikali 167 D tadi dikali 1.500 dibagi 3.000. Nah, sebenarnya ini bisa dikalikan 1.500 kali 2 ya 3.000. 3.000. Nah, 3.000 dibagi 3.000. 1. Jadi dapatlah akar 167. Jika kita kalkulasikan, akar 167 ini mendekati akar 169, di mana akar 169 ialah 13. Maka sini saya bulatkan ke atas saja. Harusnya ini akar 167 ini 12,9. Namun sini saya bulatkan menjadi 13. Dibulatkan ke atas. Oke. Nah, sini kita bisa langsung hitung loadingnya. Nah, di sini loading kita dapat 13. Kita langsung sini 13. Di bulan ke-11, kebutuhan bersihnya 20. Nah, loadingnya 13. 13 dikurang 20, minus 7. Nah, kalau minus, berarti kita butuh menambahkan loading lagi. Ini kan kita tambahkan 1 kan minus pasti. Kita butuh tambahin lagi loadingnya. Ya, ini kita tambahi 13 itu 2 kali. 13, 13. Jadi 26. 26 dikurang 20, dapat 6. Oke, saya hapus biar rapi. Lanjut. Nah, 6 dikurang 30 itu minus 24. Artinya kita butuh menambah lot lagi. Tambah 13. 13 tambah 6, 19. 19 kurang 30. Minus 11, masih minus. Kita tambah lot lagi. Tambah 13 lagi. Oke, jadi tambah 13-nya itu 2 kali. 13 tambah 13, 26. Tambah 6, 13, 26 tambah 6. 26 tambah 6, 32. Nah, 32 dikurang 30, nggak minus kan? Oke, jadi persediaannya tinggal 2 di gudang. 2 kurang 0, 2. 2 kurang 30, minus 28. Artinya kita butuh lot lagi, tambah lagi lot. 13 tambah 13. 13 tambah 2, 15. 15 dikurang 30, minus 15, masih minus. Tambah lagi lot. Tambah 13 lagi. 26 tambah 2, 28. 28 dikurang 30,
28 kurang 30 ini masih minus, tambah lot lagi. Oke. Nah, 26 tambah 13, 39 tambah 2 dikurang 30. Maksudnya 39 tambah 2 itu 41, maaf. 41 dikurang 30 ialah 11, enggak minus. Berarti kita enggak perlu tambahin lot lagi. Oke. Lanjut ke bulan ketiga, ke bulan bersihnya 21. 21 11 dikurang 21 minus 10, kita butuh tambah lot, tambah 13 di sini. Oke, 13 tambah 11 24, 24 kurang 21 3. Nah, positif kan? Berarti kita nggak perlu nambah lot lagi kalau hasil selisihnya nggak negatif. Mungkin saya jelaskan saja biar teman-teman ngerti. Sini 40, kita kebutuhan bersihnya 40. Oke, 40. 3 dikurang 40 minus 37. Minus, berarti kita butuh lot. Kita butuh tambah lot, tambah 13, masih minus, tambah lagi 13, masih minus juga, tambah lagi 13. Nah, jika sudah tidak minus, maka ya udah kita letakkan hasilnya tuh di sini. Oke, misalnya nih 13, kita mesan lot 3 kali, 13 kali 3, 39. 39 ditambah 3 ini ialah 42. 42 kurang 2. 42 dikurang 40. Didapatkan 2. 2 ini nggak minus, berarti kita nggak butuh nambah lot lagi. Sama seperti ini. Di sini 2, kebutuhan bersihnya 0, ya, taruh di sini kita letakkan 2. Di sini 26. Kebutuhan bersih 26, sedangkan lot yang tersedia itu 2. 2 dikurang 26 minus 24. Kita butuh nambah lot lagi 13. 13 tidak cukup, tambah lot lagi 26. 26 tambah 2 dikurang 26. Jadi lot yang tersisa adalah 2. Oke. Saya harap teman-teman mengerti sini. Lanjut. Ini soal nomor 1 tadi kita sudah selesai menghitung netting, loading, offsetting, explosion, kita sudah menghitung soal nomor 1 ini. Lanjut ke soal nomor 2. Kesimpulan, apa sih kesimpulan yang saya dapat dari jawaban saya di nomor 1? Oke. Sebenarnya kesimpulan ini kayak gini. Kayak gini. Mungkin nggak perlu saya baca semuanya. Saya jelaskan kepada teman-teman secara saya usahakan sederhana aja kesimpulannya. Di mana dari gambar ini jika kita ingin membuat, bukan membuat sih, tapi maaf saya hapus dulu. Jika kita ingin memproduksi barang D, maka kita butuh 3 barang C dan 1 barang B. Oke. Nah, lanjut. Untuk memproduksi barang B, kita butuh 2 barang A. Oke. Oke. Itu yang pertama ya. Nah, pada soal itu barang D itu telah terdefinisi terlebih dahulu kebutuhan kotornya. Maka itu yang harus kita cari pertama kali, netting, loading, offsetting, dan explosion-nya. Oke. Tadi telah saya jelaskan mencari netting, loading, offsetting, dan explosion dari bahan baku D, tadi telah saya jelaskan. Oke. Sini saya jelaskan dulu definisinya, saya jelaskan kembali definisi dari netting, loading, offsetting, explosion. Nah, netting ini ialah proses menentukan kebutuhan bersih. Nah, kebutuhan netting ini untuk menentukan kebutuhan bersihnya kita butuh variabel-variabel berikut. Yang pertama, kebutuhan kotor. Nah, kebutuhan kotor itu harus ada. Sama kayak bahan baku D ini kebutuhan kotornya telah terdefinisi. Oke, udah dapat nih kebutuhan kotornya. Yang kedua kita nggak apa-apa nggak ada sih jadwal penerimaan ini, nggak apa-apa nggak ada. Yang ketiga, yakni barang di gudang itu ada berapa, persediaan di tangan istilahnya. Oke, jadi kita butuh 3 itu, tapi yang paling kita butuhkan ialah kebutuhan kotor untuk menentukan kebutuhan bersih ini. Sama kayak gini di bahan baku D. Oke, maaf. Lanjut, di bahan baku D ini saya hapus dulu. Nah, di bahan baku D ini telah terdefinisi
kebutuhan kotornya. Dan jumlah persediaan dan persediaan tangannya pun telah terdefinisi. Jadi kita tinggal menghitung aja kebutuhan bersihnya. Oke. Maaf, saya agak lag sedikit ini. Lanjut ke loading. Nah, loading ialah besarnya pesanan yang optimal berdasarkan penghitungan dari kebutuhan bersih. Jadi untuk menghitung loading kita harus tahu terlebih dahulu kebutuhan bersih pada bahan baku. Nah, sini kan untuk menghitung loading kan kita harus hitung dulu nettingnya nih. Nah, netting kebutuhan bersihnya sudah dapat nih 10 sampai 23, baru kita bisa ngitung loadingnya berdasarkan metode yang kita pilih atau metode yang yang disuruh. Oke. Offsetting, penentuan saat yang tepat untuk melakukan rencana pemesanan berdasarkan lead time atau tenggat waktu. Oke. Offsetting ini akan menjadi kebutuhan kotor pada tingkat bawah. Apa sih maksudnya itu? Oke, saya jelaskan lagi. Jadi sini, untuk memproduksi bahan baku D, kita perlu satu bahan baku B. Oke. Nah, di bahan baku D kan udah ada nih offsettingnya. Offsettingnya udah ada. Ya ini 10 sampai 23 nih. Nah, offsetting di bahan baku D ini akan menjadi kebutuhan kotor di bahan baku B 10 sampai 23. Jadi itu maksudnya. Maksud dari pernyataan ini. Jadi offsetting ini akan menjadi kebutuhan kotor pada tingkat bawah. Oke. Menentukan offsetting seperti yang telah saya jelaskan tadi itu berdasarkan lead time. Jadi misal bulan 1 itu kebutuhan bersihnya 20, lead time yang 1 bulan berarti kebutuhan bersih itu harus kita pesan 1 bulan sebelumnya. Jadi kan bulan bulan 1 misalnya nih, bulan 1 20 kebutuhan bersih, maka di bulan ke-12 kita harus sudah memesan kebutuhan 20 itu. Oke. Lanjut. Lanjut membahas mengenai barang D. Kan yang pertama kali kita harus lakukan itu kan menghitung netting. Habis dapat netting, kita bisa menghitung loading dan offsetting. Nah, mencari offsetting itu berdasarkan lead time. Offsetting dari bahan baku D ini akan menjadi kebutuhan kotor pada bahan baku C dan bahan baku B. Nah, bedanya pada bahan baku C itu kita harus dikali 3 dulu offsettingnya, dikali 3. Kalau bahan baku B itu nggak perlu dikali 3, dikali 1. Karena ketentuannya kayak gitu. Bahan baku C itu perlu dikali 3, bahan baku B itu nggak perlu dikali 3. Oke. Pada bahan baku C, tentu kita harus menghitung netting. Kebutuhan kotornya dari mana? Dari offsetting di bahan baku D. Dikali 3, jangan lupa. Dan setelah dapat netting, kita bisa mencari loadingnya menggunakan metode L4L. Yang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Lanjut kepada barang B, sama seperti barang C, itu membutuhkan offsetting dari barang D. Bedanya, nggak perlu dikalikan 3. Oke. Pada barang B, setelah kita dapat netting, kita bisa menghitung loadingnya menggunakan metode FOQ atau Fixed Order Quantity. Oke, telah saya jelaskan tadi. Terakhir, pada barang A, dapat kita lihat pada gambar. Nah, kita lihat pada gambar, barang A ini berhubungan dengan barang B, yang artinya untuk memproduksi satu barang B, itu kita butuh dua bahan baku A. Oke. Yang artinya offsetting dari bahan baku B itu akan menjadi kebutuhan kotor di bahan baku A dikali 2. Mengapa dikali 2? Karena ketentuan di gambar ini dikali 2, ini 2A. Oke. Setelah kita dapat netting, baru kita bisa menghitung loadingnya menggunakan metode EOQ, menggunakan rumus akar 2DK bagi H. Oke. D apa? D ialah jumlah kebutuhan bersih. K itu ialah biaya pemesanan, dan H ialah biaya penyimpanan. Biasanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan itu telah tertera di soal. Oke, mungkin sudah selesai kesimpulannya. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini menanyakan, bagaimana perbedaan pengembangan sistem menggunakan pendekatan ERP dibandingkan pendekatan lainnya? Oke. Seperti yang kita ketahui, ERP memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, one input multiprocessing. Yang kedua, best practice, dan yang ketiga multi-course. Maaf. Ini saya jelaskan. Yang pertama, one input multiprocessing merupakan salah satu ciri ERP yang artinya ialah
dalam praktiknya pengguna tuh hanya perlu menginputkan data hanya satu kali, nggak perlu menginput data berulang kali, hanya satu kali aja, itu bisa menghasilkan banyak proses. Bisa proses penyimpanan data ke database, bisa proses menampilkan data data pelanggan. Contohnya nih, contohnya pada sistem informasi rumah sakit. Resepsionis rumah sakit itu hanya perlu menginput data satu kali aja, menginput data pasien satu kali aja. Lalu data tersebut dapat digunakan pada banyak proses. Misalnya, proses menampilkan riwayat pasien mulai dari riwayat penggunaan obat, riwayat check up, riwayat dokter yang merawat, riwayat rawat inap, dan lain-lain. Oke, kita juga bisa melakukan proses memasukkan data ke database dan lain-lain. Jadi, satu data itu bisa melakukan banyak proses. Nggak perlu kita berulang-ulang masukkan data. Misalnya nih, untuk menampilkan riwayat pasien, kita masukkan data dulu. Habis itu kita ingin menampilkan data rawat inap pasien, kita masukkan data lagi. Habis itu kita ingin memasukkan data ke database, kita masukin data lagi. Nggak perlu kayak gitu di ERP. Kita hanya perlu memasukkan satu data aja, menghasilkan banyak proses atau multiproses. Oke. Lanjut ke perbedaan kedua, best practice. Ini merupakan ciri kedua dari ERP, yang artinya apa? Sistem yang diimplementasikan merupakan implementasi terbaik berdasarkan ukuran yang ada atau berdasarkan kategori yang ditentukan, mulai dari pengalaman dan teori akademik dan lain-lain. Jadi implementasi yang ada di sistem ini itu merupakan implementasi terbaik yang sesuai dan terbaik di sistem ini. Contohnya di sistem informasi Bunda, kalau nggak salah di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, itu memiliki pelayanan yang unggul dibandingkan rumah sakit lain di Palembang. Hal ini disebabkan karena implementasi yang dipakai di rumah sakit Bunda ini, implementasi sistem yang dipakai di rumah sakit Bunda ini merupakan implementasi terbaik dibanding rumah sakit lainnya. Kok bisa jadi implementasi terbaik? Karena dalam pembuatan ERP ini didapatkan data-data dari rumah sakit lainnya. Apa sih yang terbaik dari rumah sakit ini? Apa sih yang terbaik dari rumah sakit ini? Apa sih yang menjadi keunggulan rumah sakit ini, rumah sakit A? Apa sih yang menjadi keunggulan dari rumah sakit B? Apa sih yang menjadi keunggulan dari rumah sakit B? Rumah sakit C. Nah, maka data-data itu akan dikumpulkan, data-data itu akan diproses dan dari data-data tersebut akan diimplementasikan ke rumah sakit Bunda. Jadi sistem rumah sakit Bunda ini merupakan implementasi terbaik dari rumah sakit lainnya berdasarkan data-data yang diperoleh dan berdasarkan kategori yang diinginkan. Oke. Itu merupakan best practice. Dan yang terakhir, ciri ERP yang terakhir ialah multi-course. Yang menjadi perbedaan sistem informasi pengembangan menggunakan pendekatan ERP dengan pendekatan lainnya. Yakni multi-course. Artinya apa? Artinya sistem mendukung konversi mata uang secara real time. Contohnya pada rumah sakit, pasien dapat membayar menggunakan mata uang yang berbeda, nggak harus rupiah. Kita bisa membayar menggunakan dolar, peso, euro, pound sterling, dan mata uang lainnya. Jadi nggak berpatok pada satu mata uang aja. Kita bisa menggunakan mata uang lain, mata uang negara lain untuk membayar rumah sakit ini. Oke, Oke, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan di sini di video ini mengenai UTS ERP saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Fatoni, berterima kasih lagi saya kepada Pak Fatoni, dan kepada teman-teman yang menonton video ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan saya minta maaf bila apa yang saya jelaskan ini masih kurang atau kurang jelas atau kurang paham. Saya minta maaf, dan saya juga minta maaf bila saya salah kata atau salah dalam mendefinisikan UTS hal UTS ini. Saya salah persepsi dan lainnya. Saya minta maaf. Oke, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.